warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Baik anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mari angkat tangannya dan kita berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma bi izalatil jahli wal bid'ah. Baik anak-anak, mada darsunan an? Nah, darsunan an akidah. Iya betul, pelajaran hari ini yaitu akidah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapkan alat tulisnya, yaitu buku, pulpen atau pensil. Duduk dengan tenang dan simak dengan baik. Baik anak-anak, pada pembelajaran akidah akhlak kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela kepada diri sendiri. Perlu anak-anak ketahui apa saja kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini. Lalu apa saja tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Baik anak-anak, akhlak tercela kepada diri sendiri adalah suatu sikap atau suatu perbuatan yang harus kita hindari. Di antaranya kita akan mempelajari 4 macam akhlak tercela kepada diri sendiri, yaitu yang pertama anania, yang kedua putus asa, yang ketiga bodoh, yang terakhir tamak. Dari 4 akhlak tercela tersebut kita akan pelajari yang pertama pengertiannya, yang kedua dalilnya, yang ketiga dampak negatif pada kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir cara menghindarinya. Baik anak-anak, yang pertama ibu akan menjelaskan pengertian sifat anania. Anania secara bahasa berasal dari kata anak atau dalam bahasa Arab yang bisa diartikan aku. Anania adalah sifat keakuan atau keegoisan, sedangkan secara istilah anania adalah sifat yang mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Sifat anania tidak boleh dibiarkan karena akan merusak pergaulan seseorang dan akan menyebabkan sifat takabur atau sombong. Yang kedua yaitu sifat putus asa. Putus asa secara bahasa artinya putus atau hilang harapan. Sedangkan secara istilah adalah ketika seseorang tidak ingin atau tidak mau lagi berusaha untuk mencapai keinginannya atau hal yang dicita-citakannya. Sifat putus asa ini timbul karena seseorang menginginkan atau menganggapkan sesuatu tanpa didasari tawakal kepada Allah dan menyadari bahwa manusia hanya berusaha dan Allah yang menentukan. Yang ketiga yaitu godob. Godob berasal dari kata godoba yang tibu godban, artinya marah. Godob atau marah merupakan rasa kecewa terhadap sesuatu. Godob ini dibolehkan dalam Islam. Marah boleh saja, asalkan tidak secara brutal atau anarkis dan tidak merugikan orang lain atau lingkungan. Yang keempat yaitu tamak. Tamak berasal dari kata toma ayat tom'an, yang artinya rakus. Rakus ingin mempunyai segala sesuatu yang berlebihan, tidak memikirkan halal dan haramnya. Baik anak-anak, yang kedua yaitu dalil dari akhlak tercela kepada diri sendiri. Yang pertama yaitu dalil sifat anania. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Yang artinya, dan janganlah kamu malingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Shadaqallahul Azim. Dalil yang kedua yaitu dalil dari larangan putus asa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Quran Surah Yusuf ayat 87. Shadaqallahul Adzim. Baik, selanjutnya yaitu dalil dari larangan godok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Imran ayat 134. Shadaqallahul Adzim. Dan selanjutnya adalah dalil dari larangan sifat tamak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillah anak-anak, yang tadi di atas adalah dalil-dalil mengenai akhlak tercela kepada diri sendiri. Anak-anak simak baik-baik dan pahami maknanya, di mana arti dari setiap ayat adalah menekankan kepada larangan dari akhlak tercela kepada diri sendiri dan apa kemudorotannya. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu yang ketiga, dampak negatif dari akhlak tercela kepada diri sendiri. Oke anak, ibu akan memberikan beberapa gambar. Nah, setelah kalian amati gambar ini, kalian bisa menyimpulkan gambar ini termasuk dari sifat akhlak tercela yang mana? Menaniakah, putus asakah, bodohkah, atau tidak. Lalu ibu akan memberikan tugas. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, lalu mendiskusikan gambar tersebut termasuk dalam akhlak tercela yang mana. Setelah disimpulkan gambar tersebut bagian akhlak tercela yang mana, kalian bisa tulis, diskusikan lalu tulis bagaimana cara menghindarinya dan apa dampak negatif dari akhlak tercela tersebut. Alhamdulillah anak-anak telah tiba di penghujung pembelajaran. Tadi kita sudah bersama-sama belajar mengenai pengertian akhlak tercela kepada diri sendiri dan juga dalilnya. Untuk poin ketiga dan keempat yaitu dampak negatif dan cara mengatasinya, kalian bisa baca di buku ataupun searching di internet. Jangan malu-malu untuk bertanya, bisa melalui Google Classroom atau japri ke ibu. Jangan lupa isi absennya ya anak-anak yang sudah ibu share di Google Classroom. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Hal faham nak? Baik anak-anak, mungkin hanya ini yang bisa ibu sampaikan. Kurang-lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa tetap di rumah saja dan terapkan 3M ya anak-anak: mencuci tangan, memakai
warahmatullahi